Halo semua, perkenalkan, saya Sultan Faiswati, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM H2510294. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis dan refleksi pribadi saya mengenai mutu pendidikan dasar berdasarkan observasi yang telah kelompok kami lakukan di sebuah sekolahan dasar negeri di kawasan perdesaan yang sedang berkembang. Fokus observasi kami menyoroti dinamika mutu pendidikan, mulai dari kompetensi guru, sarana prasarana, hingga keterlibatan orang tua. Dari berbagai data yang kami himpun, terdapat satu temuan utama yang menurut saya paling krusial untuk dibahas secara mendalam. Temuan tersebut adalah yaitu beratnya tantangan guru dalam menerapkan pembelajaran yang efektif di dalam kelas, yang di dalamnya terdapat siswa dengan kebutuhan khusus seperti slow learner dan kecenderungan ADHD. Tantangan tersebut semakin diperberat oleh fakta bahwa banyak siswa yang kurang mendapatkan pendampingan belajar di rumah, serta penggunaan gadget yang tidak terkontrol oleh orang tua mereka. Mengapa masalah ini bisa terjadi dan sangat berdampak? Pertama, mari kita tinjau dari teori ekologi perkembangan Bernard. Kurangnya pendampingan orang tua dan tingginya paparan gadget masuk ke dalam ranah mikrosistem anak yang rusak. Anak tidak mendapatkan stimulasi positif di rumah, sehingga beban kognitif dan perilaku sepenuhnya dilimpahkan ke sekolahan. Kedua, melihat siswa slow learner di dalam kelas yang besar, kita bisa merujuk kepada teori zona perkembangan proksimal dari Vygotsky. Siswa slow learner membutuhkan scaffolding atau pendampingan terstruktur. Sayangnya, di dalam kelas yang padat, guru kesulitan memberikan scaffolding ini secara individu. Hal ini juga didukung oleh penelitian dalam jurnal pengaruh penggunaan gadget terhadap siswa kelas 4 SDN Demangan 1 Bangkalan yang menyatakan bahwa kecanduan gadget menurunkan rentang konsentrasi anak usia SD. Serta jurnal pembelajaran berdiferensiasi untuk siswa berkebutuhan khusus slow learner di sekolah dasar, yang menegaskan bahwa pembelajaran berdiferensiasi sulit tercapai tanpa adanya infrastruktur dan rasio guru-siswa yang ideal. Lalu, jika saya menjadi guru di sekolah tersebut, langkah nyata apa yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Pertama, untuk masalah kelas besar dengan siswa slow learner, saya akan menerapkan metode tutor sebaya. Jadi, siswa yang cepat memahami, saya akan memberikan tanggung jawab membimbing temannya. Ini tidak hanya meringankan beban guru, tapi juga melatih empati sosial siswa. Kedua, saya akan menerapkan diferensiasi proses dan produk. Siswa slow learner tidak akan saya paksa untuk mengerjakan soal dengan tingkat kesulitan yang sama persis, melainkan saya modifikasi agar mereka tetap bisa mencapai kompetensi dasar tanpa merasa frustasi. Ketiga, terkait kurangnya pendampingan dan masalah gadget,
Saya akan menginisiasi pembuatan buku penghubung digital. Ini bisa via grup untuk melaporkan perkembangan harian anak secara personal. Bukan sekadar broadcast tugas, saya juga akan mengedukasi orang tua agar mengubah gadget dari pengalih perhatian menjadi alat belajar. Misalnya, dengan memberikan tugas yang mengharuskan orang tua dan anak menonton video edukasi bersama. Dari analisis kedua jurnal ini, kesimpulan saya adalah tentang pendidikan masa kini sangatlah kompleks. Kita tidak lagi sekedar berhadapan dengan siswa yang lambat dalam belajar secara kognitif, tetapi juga siswa yang terintegrasi karakternya karena teknologi. Solusinya tidak bisa ditanggung sendiri oleh sekolah. Sebagai penutup, observasi ini memberikan tamparan sekaligus pelajaran terbesar bagi saya. Dulu, saya berpikir menjadi guru SD hanyalah tantangan mentransfer ilmu dari buku ke otak siswa. Namun, observasi ini mengubah total cara pandang saya sebagai calon guru. Saya menyadari bahwa guru adalah ujung tombak peradaban. Mengajar bukan sekedar profesi, tapi seni mengelola keberagaman, kesabaran menangani siswa kebutuhan khusus, dan keberanian untuk merangkul orang tua sebagai mitra bukan sebagai wali. Menjadi guru SD berarti bersiap menjadi fasilitator, psikologi, sekaligus orang tua kedua bagi mereka di sekolah. Saya, Sultan Paispati, berkomitmen untuk terus belajar agar kelak bisa menjadi pendidik yang inovatif dan berpusat pada anak. Sekian analisis dan refleksi dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.